Halo teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi yang terdapat pada mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Ibu Chandra Adityas. Materi tersebut berjudul Sukses Penjualan Kunci Kewirausahaan. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dewa Made Agung Arsana, saya merupakan mahasiswa S1 Statistika Universitas Brawijaya. Kemudian terdapat beberapa materi yang akan saya bahas pada video kali ini. Berikut merupakan 3 materi pertama yang akan saya bahas dalam video kali ini. Kemudian berikut merupakan 3 materi selanjutnya. Kemudian terdapat 3 materi selanjutnya. Dan terakhir adalah 2 materi mengenai produk life cycle dan metode penetapan harga. Materi pertama yaitu penjual sebagai profesi. Terdapat 3 poin penting yang harus dimiliki oleh seseorang sebagai penjual, yaitu ada talent, product knowledge, dan selling skills. Kemudian materi kedua, gambaran seorang penjual profesional. Berikut merupakan gambaran yang sekiranya perlu dimiliki oleh seseorang agar dikatakan sebagai penjual yang profesional. Materi ketiga adalah penjual sebagai artis dan saintis. Berikut merupakan sedikit penjelasan mengenai penjual sebagai artis dan penjual sebagai saintis. Materi keempat adalah kelebihan dan kekurangan menjadi seorang penjual. Berikut merupakan kelebihan yang dimiliki oleh seorang penjual. Dan berikut merupakan kekurangan yang dimiliki sebagai seorang penjual. Kemudian materi kelima adalah konsep dalam menyelesaikan masalah penjualan. Terdapat 5 konsep yang terdapat pada penyelesaian masalah penjualan. Pertama adalah experiential oriented approach, yaitu penjual yang berpengalaman dalam hal mengetahui karakteristik konsumen akan mempermudah menjual produknya. Kemudian yang kedua ada sense marketing, penjual memiliki insting dalam menjual produknya. Misal, apakah konsumen pada daerah X memiliki ketertarikan yang cukup tinggi terhadap produk yang dijual. Kemudian yang ketiga ada emotional marketing, penjual dapat mengontrol emosionalnya dalam melayani konsumen yang memiliki berbagai macam karakteristik. Kemudian yang keempat ada cognitive experience, di mana penjual berpengalaman dalam memasarkan produk secara kognitif. Kemudian yang terakhir ada action marketing, relationship marketing, dan integrated marketing, di mana penjual memiliki ketiga kemampuan yang saling berhubungan tersebut dalam memasarkan produk. Materi keenam adalah pemasaran versus penjualan. Berikut merupakan perbandingan antara pemasaran dengan penjualan. Kemudian materi ketujuh ada pendekatan pemasaran. Terdapat 5 pendekatan yang dilakukan dalam melakukan suatu pemasaran. Yang pertama, customer oriented approach yang mengandung 3 poin penting, yaitu mengoptimalkan customer lifetime value, ciptakan customer equity, dan membentuk customer relationship. Kemudian yang kedua ada philosophy approach, yaitu pengembangan perusahaan yang berorientasi pada pasar, pengembangan rencana strategis, serta membangun relasi jangka panjang dengan pelanggan. Ketiga, institutional approach, yaitu pengoptimalan parameter pemasaran, terdiri dari produk, biaya, promosi, dan distribusi agar memperoleh keuntungan. Kemudian yang keempat, market oriented approach, yaitu peralihan produk yang memiliki konsep produk ke konsep orientasi pasar. Dan yang kelima, theoretical approach, yaitu berorientasi pada produk yang mengarah pada penurunan dan berorientasi pada pasar yang akan mencegah penurunan penjualan. Kemudian materi ke-8, rencana pemasaran yang strategis. Berikut merupakan 5 rencana pemasaran yang strategis. Kemudian materi ke-9 ada marketing mix, terdiri dari 7P. Berikut merupakan 7P yang dimaksud, yaitu produk, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence. Kemudian materi ke-10 product life cycle. Berikut merupakan 4 tahapan yang terdapat pada product life cycle, terdiri dari introduction, growth, maturity, dan decline.
Berikut merupakan contoh yang terdapat dalam produk lifecycle. Di sini saya mengambil contoh produk yaitu smartphone BlackBerry. Pada tahap introduction, BlackBerry meluncurkan sebuah smartphone. Kemudian pada tahap growth, penjualan BlackBerry mulai berkembang pesat karena beberapa fitur canggih yang disediakan oleh smartphone tersebut, seperti pelayanan email lewat jaringan 2G, Bluetooth, dan trackball. Kemudian pada tahap maturity, BlackBerry mengalami kestabilan dalam produksi serta laba yang diperoleh meningkat secara signifikan. Kemudian yang terakhir, pada tahap decline, penjualan BlackBerry mulai mengalami penurunan. Hal itu dikarenakan munculnya pesaing baru, yaitu iPhone, yang memiliki fitur yang lebih canggih, seperti touchscreen, sehingga lebih menarik perhatian masyarakat. Kemudian materi yang terakhir adalah metode penetapan harga. Terdapat 11 metode yang digunakan dalam penetapan harga. Yang pertama, yaitu berdasarkan biaya, kemudian berdasarkan ROI atau Return on Investment, kemudian berdasarkan harga bersaing, dan berdasarkan KTO atau kontribusi terhadap overhead, kemudian penetapan harga penetrasi, penjenjangan pasar, berdasarkan daya serap pasar, kemudian potongan harga atau diskon, kemudian penetapan loss leader pricing atau harga merugi, kemudian yang ke-10, penetapan harga psikologi, dan terakhir adalah penetapan harga bergengsi. Ya, mungkin sekian presentasi materi saya kali ini. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.